Kami naikkan syukur kepadamu Bapa Surgawi buat hari yang telah Engkau beri bagi kami, satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh masih bernafas hari ini, semua adalah karena kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini. Seperti firman-Mu katakan, 2-3 orang berkumpul, Kau ada di tengah-tengah kami. Sore hari ini Bapa, kami dari WBI mau menaikkan puji-pujian, menyembah dan membesarkan nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau memberkati kami semua dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dan tidak pernah bertepi itu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mulaikan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya Jesus. Penuhi hatiku dengan hati-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sekali lagi, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu ku rindu memandang, wajah-Mu, Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar, suara-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku Tuhan dengan hadir-Mu, penuhi hatiku, ya Tuhan, penuhi kami dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Sekali lagi, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, bawa aku dekat, bawa aku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang, kudus-Mu sekarang. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan, dan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, bersyukur menyembah-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, 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 diam di hadirat-Mu. Allah yang bela 122. Lebih dari pemenang dalam sekarang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus
bela, siapa lawan dia? Allah yang bela. Siapa lawan? Anda punya masalah, Anda punya persoalan, mari nyanyikan lagu. Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat, yes, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya, hanya nama Yesus. 121, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Beri kepastian, mari katakan saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana bersama denganmu. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan, Yesus engkau ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kepasti, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kesembuhan, berikanku kesembuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku sukacita, berikanku kegembiraan, berikanku kedamaian, Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya Jesus, Engkau berikan
berikan sukacita pada anak-anakku. Engkau berikan kegembiraan, Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan ketenangan Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. 120. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. 120. Allah yang Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau Allah yang setia, layak setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
hidupku berharga di matamu, segenap hidupku
kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baik, untuk cuaca yang baik, untuk kesehatan yang baik, untuk keluarga yang baik, untuk rekan-rekan yang baik, untuk gereja yang telah Kau pilih. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini karena Engkau yang memilih setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berkumpul kembali Tuhan di dalam ibadah WBI. Tuhan, baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami. Karena kami sadar Tuhan, kami bisa ada, kami bisa rindu mencari Engkau karena berasal daripada-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang membawa setiap kami untuk lebih ingin mengenal Engkau, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang katakan ya Tuhan, bahwa Roh Kudus yang akan membawa kami, setiap kami, untuk lebih mencintai Engkau, untuk lebih mengenal Engkau. Allah Roh Kudus, kami sangat perlu Engkau, kami sangat butuh Engkau. Bawa setiap kami untuk lebih ingin akan Engkau, bawa setiap kami untuk lebih ingin mengenal Engkau, ingin mengetahui tentang Engkau, dan ingin lebih intim dengan Engkau Tuhan, supaya seperti Bapa dan Tuhan Yesus satu, supaya kami satu dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan kami Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Maka kami ada Tuhan Yesus di sini. Kami berkumpul baik yang di online maupun yang di ruangan ini. Karena kami perlu Engkau. Karena Engkau satu-satunya penguasa tunggal. Karena Engkau satu-satunya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya juru selamat. Dan kami sangat butuh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena apa yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh hati, Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau tidak akan membiarkan. Karena Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Amen. Tuhan, terima kasih kalau kami sehat. Kalaupun misalnya ada yang kurang sehat Tuhan, kalaupun ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Karena bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Karena di atas kayu salib Engkau katakan sudah selesai. Tuhan, biar kami bertambah iman kami kepadamu, biar percaya kami bertambah-tambah, biar dunia tahu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, bahwa Engkau saja yang mampu kendalikan semuanya, termasuk COVID Tuhan. Engkau yang mampu kendalikan, hanya Engkau Tuhan. Karena semua harus takluk dan tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mempercayai Engkau. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Pekerjaan kami apapun itu Tuhan, pekerjaan kami kaum wanita Tuhan, pekerjaan suami, pekerjaan anak-anak, pekerjaan menantu Tuhan, pekerjaan bahkan cucu-cucu kami Tuhan, sekolah mereka semua. Kami sangat butuh Engkau Tuhan. Semua biaya-biaya sekolah, semua kesehatan berasal daripada-Mu. Karena Engkau saja Tuhan yang mampu. Karena Engkau saja yang mempunyai semuanya Tuhan. Karena semua ada di dalam kendali-Mu. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin Engkau. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Allah yang berfirman saja maka semuanya jadi Tuhan. Dan semuanya baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami termasuk hamba-hamba-Mu yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi yang sedikit yang dipilih. Kami termasuk pilihan itu Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai dengan setiap kami. Karena kami Tuhan, Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik dalam setiap kami. Maka Engkau yang akan menyelesaikan tujuan mulia itu Tuhan, untuk mempermuliakan Engkau. Karena semua berasal daripada-Mu, semua oleh-Mu Tuhan, dan kepadamu dan bagimulah segala kemuliaan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau belum selesai. Dan Engkau tidak pernah Tuhan Yesus putus asa pada setiap kami. Engkau tidak pernah putus asa. Kami tidak setia tapi Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan Yesus genggam kami. Terus Tuhan Yesus erat kami, erat Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Jangan izinkan kami menoleh ke tempat yang
yang lain. Jangan izinkan kami meninggalkan cinta Ya, mula-mula. Jesus, Tuhan, amin. terus Tuhan, bawa setiap kami, pandangan mata kami fokus hanya kepadamu. Karena Engkau satu-satunya tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami minta Engkau akan berikan. Apa yang kami cari, kami akan dapatkan Tuhan. Apa yang kami ketuk, bagi kami pintu akan dibukakan. Karena Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan semua yang sakit. Engkau sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga akan memberkati dengan firman-Mu melalui hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan. Isi hatimu Tuhan. Dan beri kami telinga untuk mendengar. Dan hati untuk menangkap. Telinga untuk menangkap Tuhan. Dan mengerti isi hatimu. Berikan rema pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Allah Roh Kudus, kami banggakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyi pujian yang semangat. Enggak memiliki. Tahu nggak lagunya? Kami bangga. Iya. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami namamu Yesus.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, 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 hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah, 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 hallelujah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Puji Tuhan. Manise, 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 manise. Ini percuma nggak ya? Tapi suaranya kedengaran. Ada. Jalan. Ada. Iya, kalau nggak pakai itu suara Oma nggak ada suaranya. Suaranya jadi kedengaran keras. Marise. Manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Manise, manise, ikut manise, manise. Tuhan Yesus sungguh manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh sangat senang. Dipanggil Tuhan selalu manise. Membuat diri Tuhan saudara serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manise. Membuat diri teladan Tuhan saudara serta Tuhan selalu manise. Haleluya, luar biasa. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami naik di hadirat-Mu dan menyenangkan Engkau. Doa-doa syafaat kami Tuhan, biar semua bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami bisa mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami bisa mendapatkan sesuatu daripada-Mu Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan, biarlah semua bisa mendapatkan hal yang indah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah sumber kuat kami. Kami tidak bisa melakukan sesuatu di luar dari Engkau Tuhan. Dan kami minta pimpinan-Mu Tuhan, supaya kami semua ibu-ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, semua menerima kekuatan dari Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami tetap sehat, tetap kuat, tetap bergembira, tetap bersukacita, tetap baik satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan patah semangat ya. Biarlah rohmu nyala-nyala terus melayanilah Tuhan. Jangan pernah kendorkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Iya, kalau Anda tinggal duduk-duduk saja di rumah, Anda jadi malas untuk tidak ganti daster, tidak ganti baju santai. Tadi kalau seminggu sekali saya ajak ke sini supaya Anda tidak agak bau ya. Jadi karena rasanya wah, mesti bikin ini terus akhirnya malas mandi, malas dan bisa gatal-gatal dan bisa gampang gampang rasa putus asa karena
ya sini bau ini bau, ya kan, terus malas cuma bikin sambal makan, sambal makan, ya kan, dan akhirnya kita tidak punya gairah sukacita. Sebab itu iya, walaupun hari Minggu belum mulai, tapi karena kelompok kecil kami adalah WBI, jadi saya berani mengajak Anda WBI untuk ikut bersama, karena WBI adalah kelompok yang tidak banyak, sehingga masih bisa ya kayaknya satu situ Foni udah di satu situ ya, 2 meter udah Bu, terus satu lagi bisa di situ, satu lagi bisa di sana, jadi ini bisa 4 atau 5 ya, jadi ya ada 10 ya kan. Dan tapi ya puji Tuhan, kalau sepertinya datang lebih, kami taruh di sebelah situ ya, karena ada ini bisa buka dan ada kursi di situ, bisa 2 dan bisa 4 orang, 5 orang di sana. Jadi puji Tuhan, saudara, saya berharap kalau kita nggak ketemu Minggu, kita bisa ketemu hari Selasa ini, supaya kita melatih lagi untuk belajar gereja, belajar bergereja lagi. Belajar untuk datang kepada Tuhan, memberikan waktu, tenaga, semua untuk melangkah keluar dari kenyamanan, keluar dari kemalasan, keluar dari rumah kita ya dandan bagus-bagus, kita datang ya kan, iya, tidak harus baju mewah, tapi ya seenggaknya keluar dari lingkungan daster ya, atau baju-baju yang di rumah yang seperti biasa kita. Tapi puji Tuhan, hari ini seperti biasa kami cuma bertiga. Jadi ada Foni, terima kasih Foni yang mau datang rajin, dan ada Ibu Maria yang membantu kita juga ya. Puji Tuhan, kebetulan Ibu Maria ada di sini, jadi kita bisa ada 3 orang. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus cukup kali ya. Tapi kalau Anda mau lebih banyak, Tuhan bilang lebih banyak lebih bagus. Tapi puji Tuhan, kita akan memulai baca firman Tuhan. Saya mengajak Anda melihat di dalam kitab ya 2 Yohanes. Iya, saya baca 2 Yohanes. 2 Yohanes dari ayat 1. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 1, karena dia cuma 1. Ya. Ya, kita baca. Ya. 2 Yohanes 1, dari penatua kepada ibu yang terpilih. Ya, puji Tuhan ya. Ibu siapa? Ibu Foni, Ibu Maria, dan ibu yang di sana. Ya, kalau Anda tetap rajin dan semangat, Anda tetap ngikutin ibadah, dan Anda tetap memiliki kesukaan untuk memuji menyembah Tuhan, Anda adalah ibu yang terpilih. Dia katakan dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Jadi anak-anak, ibu dan anak, jadi ini yang ada di rumah nih ya. Karena ini bersama anak-anak yang benar-benar aku kasih, anak-anak yang benar-benar aku kasih. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ya, yang pertama kita belajar bahwa setiap kita terikat satu dengan lain. Jangan berpikir Anda tidak dikasihi. Saudara, semua kita yang ada, yang adalah anak kerajaan Allah, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita ini adalah keluarga Allah, dan kita adalah orang yang dikasihi. Saudara, penatua berbicara gembala, berbicara penanggung jawab, dan dikatakan saya sebagai gembala di dalam pelayanan Kerabetan, saya ingin memberi salam pada Anda, hai ibu-ibu dan anak-anakmu yang aku sangat kasih. Maka di sini dikatakan ya, yang benar-benar aku kasih. Kata benar-benar saya dikasih menjadi yang sangat, karena benar-benar berarti sangat ya, sangat dikasihi.
Nah, saudara, ingat baik-baik. Jadi kalau Anda dikasihi, maka Anda harus bergerak lebih lagi aktif melakukan perintah. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, di dalam Yohanes 15 dikatakan orang yang mengasihi itu melakukan, rajin, saudara. Ada kebakaran saja, dia langsung mau menyelamatkan, ya kan? Dia tetap, orang yang mengasihi itu, ya dikatakan orang yang berdoa, oke. Tetapi kalau orang tidak mengasihi, dia bisa berdoa. Tetapi kalau orang yang mengasihi, dia pasti berdoa. Jadi pasti, seorang yang mengasihi, pasti dia akan berdoa. Tapi kalau orang yang berdoa, belum tentu dia mengasihi. Tapi kalau dia mengasihi, pasti dia berdoa. Karena itu, saudara, orang tua itu sangat-sangat penting sekali bagi anak-anaknya, bagi keluarga. Karena si ibu itu, maka khusus dibilang dari penatua kepada si ibu. Loh, kenapa tidak si bapak? Iya kan? Iya. Kenapa tidak si kuda? Iya. Kok si ibu, si bapak, si siapa? Iya, saudara, dia khusus bilang si ibu. Hari ini saya tadi sedang menyembah dan Tuhan ingatkan saya. Maka mungkin Anda lihat saya pada cari, karena itu suara itu. Maka saya ingin menyampaikan, hai ibu-ibu, Anda dikasihi Tuhan dan dikasihi saya dan dikasihi semua saudara yang sebagai penatua di dalam gereja Geraha Betel. Saya mengasihi Anda. Maka sebab itu, janganlah Anda tawar hati, jangan Anda putus asa, jangan Anda merasa kecil hati, dan apalagi malas untuk berkumpul. Karena di dalam berkumpul ini ada sesuatu yang indah, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Kasih persaudaraan itu lebih kuat. Sebab itu kenapa ada banyak orang diam-diam pergi berkumpul. Tapi kadang-kadang mereka diam-diam berkumpulnya di mall, saudara. Kalau di mall mereka diam-diam pergi. Kalau pergi makan, pergi ke supermarket, diam-diam pergi. Tapi pergi ke sini, iya, untuk ibadah kita berkumpul bersama. Anda tidak, dan tadi Tuhan ingatkan saya. Dan saya terus cari ayat itu, saudara, bahwa hai ibu-ibu, engkau dikasihi. Amen. Engkau dan anak-anakmu sangat dikasihi. Amen. Jangan tawar hati. Yes. Jangan berasa, oh kok saya tidak disapa, kok saya tidak diteleponin, kok saya, sebab saudara, memang saya orang yang tidak suka nelpon orang, tapi suka WhatsApp. Jadi kalau di grup, saya selalu akan menyapa Anda dengan renungan-renungan. Sebab itu banyak orang telepon gak diangkat karena saya selalu silent, saudara. Jadi minta maaf. Tapi saya ingin menyapa Anda bahwa saya mengasihi Anda. Dan seluruh keluarga besarmu selalu ada di dalam doa. Sebab itu kalau Anda punya masalah apa saja, Anda bisa sampaikan di WA, di grup, itu saudara. Maka kami akan bawa itu di dalam doa. Sebab itu hal yang pertama, jangan sampai iblis mengganggu hati Anda dan bilang, oh kita tidak disayang, oh kita tidak diperhatikan Ibu Dora, oh tidak disayang Ibu Dora. Apalagi bilang tidak disayang Tuhan, karena Tuhan gak kelihatan. Kalau sayang masih Anda bisa lihat di online. Tuhan, kau tidak lihat, nanti kau bilang Tuhan tidak sayang saya. Kenapa saya jadi tidak boleh keluar, ya kan? Apalagi yang sudah usia katanya 65, tapi ya saya pikir dibilang 65 ke atas, karena saya tidak mau dibilang 60 ke atas, karena nanti saya tidak boleh. Iya, jadi saya kasih 65, atau saya mau kasih 70 ke atas aja ya nggak boleh. Karena saya lihat orang-orang 70 aja masih keren banget. Saya kirim ke Anda yang usia 99 tahun masih guru yoga. Ya, bayangkan dia bilang, iya, usia saya lebih tua, usia saya lebih tua dari muka saya, kan, dari keriputnya. Usianya, iya, dari semangatnya. Saudara, usia 99 tahun. Iya, karena kan usia di WHO usia 99 tahun itu masuk dewasa.
ya kan? Karena kalau kita 60 ke atas itu masuk pemuda. Jadi saya kasih anggap, ya jangan dulu bilang nggak boleh, ya kan? Nah kita masih pemuda, saya, ya kan? Semua kita ini masih pemuda. Jadi jangan berasa ketua-tuaan, ya. Mari kita lihat lagi ya. Sekali lagi satu, kita saling mengasihi. Amen. Kita tidak melupakan Anda, Amen. jangan lupakan saya. Ya, kita saling mengasihi. Maka di sini dikatakan, ya, ibu yang dipilih. Jadi yang terpilih. Jadi jangan ada bilang saya tidak terpilih. Iya, enggak, semua terpilih. Amen. Karena itu dia tidak sebut nama ibu itu nama siapa. Jadi Anda sebut nama Anda sendiri. Iya, Ibu Foni yang terpilih. Amen. Ibu Manurung yang terpilih. Amen. Ibu Mami Opung yang Sitorus Amen. yang terpilih. Ibu Silaban. Ibu Amen. siapa lagi? Ibu Ibu Rafide. Ibu Nurli. Urut. Ibu Ruth. Iya, Ibu Ruth. Iya, dan ibu-ibu itu sebut aja nama Anda. Iya, karena ini ditulis ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Amen. Saudara, yang benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu. Ingat, lihat. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi ingat, jangan Parno. Iya, Parno itu betul ya, kan? Jangan Parno. Parno itu paranormal. Paranoid. Oh, paranoid. Iya, jadi jangan paranoid terus berasa tidak disayang, tidak disapa, tidak diperduli. Iya, ingat bukan saya saja, tetapi Ibu Foni mengasihi Anda, semua juga kita, Ibu Maria, kita semua saling, yang kita semua yang tidak kenal aja, yang dekat dan yang jauh, tetap kami saling mengasihi. Amen. Ini yang dinamakan persekutuan. Amin. Hai ibu-ibu, I love you. Amen. Ya, kami semua saling mengasihi. Amen. Jadi jangan tawar hati ya, karena ini dikatakan begitu bahwa kamu dan anak-anakmu yang benar-benar aku kasih. Tapi bukan saya saja katanya, Amen. tapi semua ini yang mengenal kebenaran. Semua yang percaya kita adalah keluarga Allah. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia. Harus selalu katakan itu. Amen. Karena memiliki Yesus Kristus, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia. Karena memiliki Yesus Kristus. Maksudnya kita ini, kalau dia bilang anak-anakmu yang sangat-sangat dikasihi, itu berarti laki perempuan juga disayang, ya kan? Jadi saudara, apalagi kita satu gereja, satu online. Iya, sekarang kan kita satu online Facebook. Jadi kita satu online, siaran online Facebook. Jadi mari kita tidak parno, kita tidak menjauhkan diri, kata firman Tuhan. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah di online, ibadah yang tergerak mau datang, Anda datang, jangan khawatir, kan? Di sini pakai sistem jadi jangan takut nanti kejangkit. Social distancing juga ada di sini. Iya, di depan sudah ditungguin Carter nanti disemprot-semprot. Jadi nggak usah khawatir, kita tetap. Iya, Ibrani 10 ayat 25 mau dibaca. Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, menjelang hari Tuhan. Kita udah tahu keadaan ini tanda-tanda dari sebagian dari kedatangan Tuhan. Jadi untuk itu kita harus bererat kasih persaudaraan kita. Maka yang kedua kita lihat ya.
Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Yang kedua, kita harus perkuat kebenaran dan kasih. Amin. Satu, menyadari kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya WBI, kita punya wanita Allah, sahabat Allah. Kita adalah orang yang saling mengasihi dan mengasihi juga keluarga, anak-anak keluargamu semua. Dan yang kedua, saudara, kita harus selalu pada kebenaran dan tindakan kasih. Kebenaran artinya di rumah Anda harus rajin baca Alkitab, Anda harus ikutin online ini supaya kebenaran dari Tuhan ini selalu memacu hidup kita. Sehingga kalau kita mau marah, kita mau paranoid, kita mau rasanya kuper, kan kurang pergaulan, kita mau rasa sebel, cepat tersinggung, cepat sebel, kan, cepat putus asa, cepat rasa nggak damai, cepat stres, maka itu bisa tidak menghinggapi kita kalau kita punya kebenaran. Kalau kita baca janji Allah, kita baca, maka kita tanpa sadar ada banyak malaikat menyertai kita, sehingga kita tidak bosan walaupun di rumah. Jangan bosan saudara, baca Alkitab, senangkan hatimu waktu kau baca Alkitab dan mulai menghafal ayat-ayat firman, mulai merenungkan semua. Bahkan kalau Anda sudah dikirim di dalam grup dikirim renungan-renungan, maka Anda baca dan renungkan. Saya bisa baca ulang-ulang saudara, dan saya menyimak ulang-ulang karena di sana ada suara Tuhan, ada teguran Tuhan, ada nasihat. Kita perlukan kebenaran dan tindakan kasih. Dia katakan di sini, Ia menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi Yesus Kristus, kita lihat di sini, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Kita butuh kasih karunia. Kalau kita tidak tahu tentang firman kebenaran, kita nggak tahu bahwa kita punya kasih karunia. Kasih karunia itu cukup, kata Tuhan. Waktu Paulus di dalam 2 Korintus 12, waktu Paulus mulai rasa tidak damai. Oh, orang ini gak sayang aku, orang ini menjadi sebel, orang ini gak baik. Maka dia merasa seperti duri dalam daging. Seseorang yang seperti duri dalam daging, itu seseorang. Jadi kalau kita parno kan suka begitu kan. Maka kita bilang, orang itu nyinggung gua tuh, orang itu pendeta itu nyinggung gua tuh. Ini, dia udah gak sayang sama gua, maka dia nyinggung gua. Nah saudara, itu adalah parno. Nah itu adalah hal-hal yang tidak boleh ada pada kita. Sebab itu waktu Paulus pun dihinggapi itu. Bayangkan, Paulus dihinggapi parno. Maka kita jangan sampai, karena sudah dikasih contoh untuk menghilangkan parno. Iya kan? Paulus bilang, Tuhan, 3 kali aku berdoa, aku ini karunia hebat, aku bisa diangkat ke surga, ke langit 3, aku lihat ini. Tapi kok ada orang ini? Itu karena parno sendiri sebenarnya. Itu bukan salah orang, bukan salah ini. Itu cuma Allah Tuhan untuk kita keluar dari parno. Allah Tuhan orang-orang itu untuk supaya kita belajar bahwa kita cuma perlu kebenaran firman janji Allah Yesus Kristus itu, karena dialah kasih karunia. Maka sebab itu dikatakan oleh Tuhan di dalam 2 Korintus itu, dia katakan, Bapak bilang Tifoni siapin untuk baca. Di situ Tuhan katakan kepada Paulus, Tuhan jawab tidak memberikan orang itu diusir, tetapi Tuhan bilang pada Paulus, Paulus, cukup kasih karunia ku berikan. Justru itu dalam kelemahan ini kuasa Tuhan menjadi sempurna.
Maka Paulus akhirnya ngerti, setelah ngerti bahwa Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Bagian yang kedua ini perlu Anda tahu, Paulus pun pernah ngalami parno. Maka Foni baca 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya, saudara Anda perhatikan, Yesus cuma jawab untuk membuka pikiran Paulus. Untuk membuka pikiran Paulus, aku cukup bagimu Paulus. Kau kan mengajar tentang kasih karunia. Kau tahu kasih karunia. Kau mengerti tentang kau diselamatkan karena kau adalah orang yang paling jahat. Tetapi kau diselamatkan karena kasih karunia. Jadi segala sesuatu, kebodohan kita, kemalasan kita, segala sesuatu perasaan dengki, iri, marah, sombong, dan menjauh, itu tidak baik. Tapi Tuhan punya kasih karunia. Dan Dia mau mengampuni kita kalau kita mengalami seperti itu. Datang pada Tuhan, cerita pada Tuhan seperti Paulus, dan Tuhan akan kasih jalan keluar. Yang kedua jalan keluar cuma kasih karunia. Dalam kasih karunia itu tertulis dalam kebenaran. Karena itu kebenaran. Sekalipun dosamu merah semerah kerbisi, tapi kalau kita datang pada Tuhan dan mengaku, Dia adalah Allah yang setia. Dia mengampuni dosa kelemahan kita, termasuk curiga. Iya, parno itu ya. Jadi berasa tidak disayang, berasa dimarahin, berasa tersinggung, dan tidak ada perjuangan untuk maju, saudara. Dan mulai malas, mulai mundur, mulai putus asa, mulai menyimpan kemarahan, menyimpan perasaan yang aduh gua dibedain sama ini sama itu parno banget, saudara. Maka sebab itu mari kita ingat bahwa kita punya kasih karunia yang diberikan cuma-cuma. Itulah kebenaran, saudara. Kebenaran. Agama lain marah kalau kita bilang, kalau kau datang Yesus, Yesus ampuni langsung dosa, dia marah. Dia bilang, masa? Saya pernah orang itu datang pada saya dengan marah karena dia agama Buddha Jepang. Dia marah, mana bisa? Sinto. Dia bilang, mana bisa orang tidak lakukan apa-apa, kok berdosa begitu kok, cuman bilang aja minta ampun dosa terus diampuni, saudara. Nah itulah bedanya, bahwa kita dikasih, dan sifat kasih itu harus menurun pada kita. Kasih tidak curiga, kasih tidak iri, kasih tidak sombong, kasih tidak membedakan, kasih tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Wah banyak, saudara. Kalau kita sampai zaman dulu tuh ada lagu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, itulah kasih karunia. Maka sebab itu semua sampah-sampah ini dibuang dan mulai simpan kebenaran ini. Setiap kali kalau orang itu Anda berasa dia nyinggung, Anda bilang, itu dosa-dosa dia, bodo amat deh, gue tetap punya kasih karunia. Amin. Kita tetap, orang mau marah, orang mau gaya seperti apa, membuat kita sebel banget, no problema. Saudara, kita hanya perlu ingat kasih karunia. Kalau Tuhan bisa tolong kita, masa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Kalau Tuhan bisa ampuni kita, masa kita tidak bisa? Maka sebab itu yang kedua harus ingat kasih karunia. Kita tidak bisa memaksa kepentingan kemauan kita untuk orang lain kerjakan apa yang kita mau. Gak bisa, saudara. Orang lain punya hak sendiri. Jangan kau paksa, kau harus doain saya, kau harus begini. Kalau orang itu hatinya belum ada iman untuk doain, jangan kau marah dong. Orang kan punya hak, kan? Hak menolak atau hak oke. Saudara, itu adalah Tuhan juga punya hak itu. Tuhan,
Kan kalau dia mau, Tuhan bilang, ya tergantung hatinya Tuhan. Kalau Tuhan oke, Tuhan sembuhkan. Tuhan oke, Tuhan berkati, iya kan? Tuhan bilang, terus bilang, loh itu orang jahat banget kok, Tuhan ampuni dia. Iya, kalau itu dalam otoritas Tuhan. Jadi kita nggak bisa, nggak boleh Tuhan, nggak boleh, dia jahat, jangan ampuni dia. Nggak bisa, saudara. Maka sebab itu, iya, kita harus tahu bahwa kasih karunia itu adalah punya Tuhan dan dia berikan kepada kita. Sebab itu dikatakan di sini, yang kasih karunia baru rahmat, anugerah, rahmat dan damai sejahtera. Rahmat itu apa bahasa pengertiannya? Rahmat. Jadi artinya berkat yang turun. Iya. Anugerah itu hampir sama kasih karunia. Jadi tanpa kerja keras itu anugerah ya. Tanpa kerja keras seperti orang yang wah banyak petani bagus, tapi petani yang ini kok yang dapat piagam anugerah itu dari presiden. Padahal banyak yang bisa lebih bagus, iya kan? Nah itu rahmat, itu anugerah katanya. Anugerah, rahmat itu dapatnya dari atas ke bawah. Oh rahmat Tuhan besar atasku. Maka kita harus mengingat ini, kasih karunia, rahmat. Terus kemudian dikatakan, iya, damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera. Itu semua asalnya dari Allah Bapa. Dan kita lihat di sini, Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan dalam, makanya kita harus hidup dalam firman Tuhan dan dalam tindakan kasih satu dengan lain. Dengan itu saya baca lagi, tetaplah di dalam ajaran Kristus ayat 4. Aku sangat bersuka cita, bahkan aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kuterima dari Bapa. Yang ketiga, tadi itu ya, rahmat kasih karunia itu semua dari Tuhan, kebenaran itu harus kita terus gemahkan dalam hidup kita, iya kan? Karena itu adalah rahmat dari Tuhan. Terus ngomongin kasih karunia Tuhan, cukup bagiku ya. Terus Anda akan terima damai sejahtera. Nah yang ketiga adalah sukacita. Sukacita. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Apakah anak-anak ibu ada dalam kebenaran? Ya, ibu boleh bilang amin. Saya berharap bahwa kita sudah lewati yang kedua, kasih karunia. Mereka dalam sifat apa saja, ingat ada kasih karunia, ada rahmat, ada damai sejahtera. Satu waktu doa Anda pasti dijawab. Amen. Untuk masalah anak-anakmu. Amen. Ingat ini hubungan ibu dan anak. Amen. Ya. Terus yang ketiga, harus punya sukacita. Bahwa sekalipun mungkin ada anak yang menyebalkan, Anda harus bicara dengan sukacita. Anakku pasti, iya, anakku pasti berubah, anakku pasti dijawab Tuhan. Sukacitamu ini harus ada di ayat ditulis, aku berdoa dengan sukacita. Paulus katakan seperti itu. Karena sukacita itu penting sekali. Iya, coba kita lihat, kalau tidak salah Roma 12 ayat 12 atau Filipi 4 ayat. Ya. Kita lihat, ya. Karena sukacita itu dari Tuhan adalah kekuatan. Nehemia katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi kita harus berdoa juga dengan sukacita. Walaupun kita tahu, ya ada yang anak-anak kita yang kurang baik, tetapi kita berdoa dengan sukacita. Karena kita harus mengucapkan bahwa dia punya masa depan yang lebih bagus. Dia punya, kehebatan. Dia nanti diberkati luar biasa. Dia berubah. Nah saudara, ada seorang, bilang pada saya begini. Dora, ada jemaat kamu zaman dulu. Dia ketemu saya dan dia bilang dia mau join dengan teman saya.
Terus dia bilang begini, ya kalau teman ini ada yang ikut, puji Tuhan dia tahu. Nah saudara, dia bilang bahwa saya dulu ikut di Mount Hermon, di Dwima Plaza tentunya ya, karena sudah lama sekali orang ini ya, dari dia masih remaja mungkin ikut. Dia bilang saya ikut di Mount Hermon, ya, dan dia bilang saya ini dulu nakal sekali, bandel sekali. Tapi mama saya, mungkin mamanya ikut di Mount Hermon juga kali ya. Tapi mama saya itu selalu berdoa buat saya, berdoa buat saya. Terus puluhan tahun dia berdoa, mamanya berdoa buat dia. Dan dia hidupnya udah hancur-hancuran. Iya, hidup mabok, hidup main, cewek, hidup apa semuanya saudara ya. Sehingga dia dengan usia yang sudah mau 40 dia belum kawin karena hidupnya yang hancur, ya kan? Hidupnya yang suka, tapi dia punya duit banyak. Ya, usaha, ya. Nah, saudara, akhirnya dia cerita bahwa saya bersyukur pada Tuhan. Doa mama saya untuk saya dijawab. Ingat ibu, doamu tidak akan sia-sia. Iya, dijawab. Makanya dia bangkrut. Dia bilang, ini doa mama saya supaya saya akhirnya bertobat. Sekarang tiap hari dia berdoa. Tiap hari dia cari Tuhan. Karena dia diproses baru dia rendah hati. Dia diproses baru dia melepaskan kehidupan mabok, kehidupan apa, ya narkoba, apa semua, ya kan dia narkoba, ya kan, sampai dia harus dirawat, di apa. Nah, dia akhirnya bertobat dan dia tahu ini doa mamanya. Dia kemana-mana bersaksi dan bilang ini doa mamanya. Jadi jangan berhenti berdoa dengan sukacita. Oh, firman Tuhan doa dengan sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Iya, yaitu Roma 12 ya, 12. Coba boleh baca. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, sukacita dan pengharapan ini ada di waktu dia berdoa. Dia tetap sabar, dia berdoa dengan sukacita. Karena kalau kita mengharapkan anak kita menjadi orang sukses, orang berhasil, kenal Tuhan, tentu kita harus berdoa dengan mengucapkan hal-hal yang positif, mengucapkan hal-hal yang baik, yang bertentangan dengan sifatnya yang jelek. Jadi kita ngomong orang itu akan jadi baik, anakku jadi hebat, anakku jadi hidup benar, anakku jadi bahagia, anakku tidak bermasalah, baik keluarga, tidak bermasalah keuangan, tidak bermasalah pekerjaan. Kita ngomong dengan sukacita. Amin. Iya, mungkin itu di Efesus kalau nggak salah, berdoa dengan sukacita. Iya, dengan sukacita Paulus berdoa, saudara. Nah, kita lanjutkan saja dan Anda lihat di sini. Aku sangat bersukacita. Jadi bukan hanya sukacita saja, sangat. Nah, kita harus pelihara sukacita kita ini. Di dalam 2 Tesalonika 5, yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi jaga sukacita kita. Bersukacitalah. 2 Tesalonika 5. Ya, kok. 2 Tesalonika 2 Tesalonika 5 ayat 16. Saya baca ya. 1 Tesalonika 5 kali. Oh, 1 kali ya. Cuma di atasnya 2. Iya. Nah, di sini saya bacain pada Anda ya ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua
orang, bukan hanya keluarga kita, tetapi semua orang. Ayat 16 ini adalah sikap yang harus ada. Bersukacitalah senantiasa. Jadi bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya kembali, di dalam 2 Yohanes ini sangat bersukacita. Bayangkan kata sangat. Coba Anda bayangkan, orang yang sangat bersukacita itu adalah orang yang tidak memikirkan masa depan jelek pada anaknya, pada keluarganya, pada hidupnya, pada siapa saja. Maka dia akan, karena dia tidak menaruh sesuatu yang jelek, barulah dia bisa berkata aku sangat bersukacita. Kalau masih ada pikiran yang jelek, nggak bisa bilang sangat bersukacita. Maka dalam pikiran kita harus kita taruhkan Filipi 4 ayat pikiran baik yang indah. Nanti Foni sudah siap-siap untuk membacanya. Karena itu dikatakan di sini sambil kita nantikan Foni akan baca, bahwa kalau pikiran kita taruh yang baik-baik itu, maka kita bisa berkata aku sangat bersukacita bahwa aku mendapat dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Separuh. Tapi karena Anda mau berdoa dengan sukacita, bukan hanya separuh, semua anak-anakmu. Amin. Ada sebagian mengalami susah atau mengalami pekerjaan berhenti atau apa, kan? Tentu kita susah bersukacita. Tetapi kalau ibu itu bersukacita, ibu itu selalu memberikan sukacita pada anak-anaknya. Anak susah, nih, nggak punya duit, makan nih, gua belanjain lo. Nah, ini. Tentunya anak itu sukacita dong. Ini separuh anak. Kita mau semua anak. Maka seorang ibu harus selalu mengajar anaknya dengan sukacita. Jangan membuat anak tertekan. Jangan membuat anak merasa tidak mampu. Harus kuatkan. Dengan gaya hidup kita sangat bersukacita. Saya suka itu lagu, buat apa susah itu tak ada gunanya. Karena kalau ada susah mau nggak? Nggak mau dong, kan? Ada gunanya kau bersusah. Masa kasih tunjuk susah? Nggak perlu punya kantong isi tebal. Yang penting sikap kita sangat bersukacita. Maka untuk itu kita harus punya pikirannya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terus. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara, jadi kalau Anda lihat, saya selalu bersukacita. Saya biarpun saya nggak punya duit di kantong, saya bersukacita. Saya senang banget. Bahkan kalau mereka bilang, aduh gimana Ibu Dora? Enggak, saya tinggal dengan anak-anakku. Yang penting kalau saya lapar, saya turun di lantai 2. Saya mau pengen minum kopi dan makan kue, anggap aja lantai 1 kafe. Lantai 2, kalau tidak ada juga, yang penting kirimkan saya telur rebus. Saya tidak perlu mempersulit diri, tetapi sikap yang sukacita ini, tiap datang kita yes. Kalau saya lihat anak bawa makanan, dia sibuk masak, dia belum sibuk
bikin kue pesanan, saya lihat, oh ada makanan saya dibawa, saya turunin, di atas saya turunin. Iya, kita harus sangat bersuka cita. Jangan ada perhitungan, jangan ada kita ngitung-ngitung. Kita harus memberi sukacita kita kepada orang lain. Jangan sukacita cuma pendam sendiri di kamar. Sukacita, sukacita, sukacita apa di kamar? Iya, sukacita nonton TV. Iya, cuma sukacita itu. Sukacita harus dibagikan, sukacita harus ditampilkan, sukacita harus diberi pada orang lain. Karena Anda dengan senyuman Anda, dengan gembira Anda, wow, ini adalah sesuatu yang memberkati. Orang yang sangat susah pun akan tersenyum. Dan iya, gue lagi susah hati, tapi dia tuh ketawa aja, bikin tahu, gue jadi gembira juga nih, jadi hilang deh bebannya. Nah itulah, aku sangat bersuka cita. Nah saudara, kita lihat lagi ya. Bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Bayangkan, bukan seluruh loh, separuh. Jadi dia normal nih ngomongnya nih. Karena kenyataan bahwa kalau 7 anak, mungkin 1 iya nggak beres, ya bisa aja, ya kan. Tapi satu waktu akan beres semua. Kayak 7 bersaudara. Kalau 1 iya nggak beres, kemudian 2 nggak beres, mama saya selalu datang pergi ke dapur, iya masak, pergi ke pasar. Tapi dia doa dulu dari pagi jam 4 sampai jam 8, kadang-kadang selesai jam 9. Dan dia ke pasar belanja, dia mulai pergi masak dan bawa ke anak-anaknya satu-satu makanan, bawa. Saudara, dia sangat bersuka cita, menikmati. Kadang-kadang saya nggak punya duit untuk ngasih mama saya, tapi dia ambil duitnya. Iya, karena saya masa susah, dia ambil duitnya, dia pergi ke pasar, dia tidak hitungan dengan saya. Saya sangat bersyukur punya mama seperti itu, saudara. Dan dia menyatakan kasihnya, sehingga kalau ada anak yang bandel, iya, sebandel-bandel kita kakak adik takut pada mama kita. Bukan karena mama kita pemarah, nggak pemarah mama kita, tapi mama kita adalah orang baik yang selalu mau tolong, selalu iya kasih makan, kasih duit, kasih orang, kasih iya nolong. Walaupun dia nggak banyak, cuma itu saudara, selalu dia memberi. Maka jangan tahan sukacita. Sukacita bisa melalui pemberian, bisa melalui apa saja saudara. Maka di sini dikatakan ya, saya berpikir dia tulis separuh, ini dia jujur. Karena banyak anak, ya kan, kakak adik kadang-kadang 2, 1 baik, 1 nggak baik. Kalau cuma satu terus nggak baik, aduh bahaya juga saudara ya. Nah saudara, kita ibu-ibu harus mengajar dengan memberi contoh yang luar biasa. Karena saudara, saya punya kakak adik, akhirnya semua ada yang dulu nggak benar, tapi akhirnya di usia iya mereka semua berubah. Dulu ada yang narkoba, berubah saudara, sehingga semua di usia lanjut ini iya semua menjadi baik, semua karena doa seorang ibu. Dan orang itu yang bilang, saya dulu bekas dari Hermon dan ibunya, dan kemudian sekarang orang itu pengusaha yang diberkati, tapi dia pernah jatuh bangun dan dia bilang sekarang dia bertobat, dan itu doa ibu. Saya doa ibu, lama atau cepat doa ibu akan menjadi kenyataan. Nah, di sini dikatakan iya, ayat yang kelima, itu yang kedua kan, sekarang ayat yang kelima ya. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu. Nah, ini khusus ini 2 Yohanes, iya 2 Yohanes ayat 1, memang cuma ayat 1, iya kan, cuma 1 ayat ya, pasal 1. Maksudnya ini khusus buat ibu-ibu. Bayangkan coba kalau Tuhan gak kasih saya ingat ini. Iya, Tuhan itu selalu luar biasa. Nah, saudara, kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Hai ibu-ibu, Anda harus menyatakan kasihmu, bukan saja pada anakmu. Anakmu harus kau kasihi, tetapi juga pada orang sekeliling, pada lingkunganmu, iya, pada orang-orang yang di sekelilingmu. Jangan menjadi egois, jangan menjadi cuman jadi lintah aku dan aku saja.
Iya, lintah itu cuma untuk dia dan anaknya. Iya, dia dan dia. Jadi lintah itu cuma dia dan dia. Nah, tapi yang ketiga ini adalah nyatakan kasih kita. Nyatakan kasih kita. Di sini dikatakan bahwa perintah Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, Yohanes 15, lakukanlah perintahku. Jadi perintah itu tidak, katanya tidak, perintah itu tidak yang dikatakan tidak berat. Ya, karena di Alkitab bilang perintah itu tidak berat. Coba Yohanes 15 ya. Perintah itu hanya supaya kita saling mengasihi. Kita nggak mungkin menyimpan kepahitan terus bersikap mengasihi. Enggak, itu namanya munafik. Kalau kita mengampuni, kita pasti bisa saling mengasihi. Sambil Foni cari. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sukacita Tuhan penuh kalau kita saling mengasihi. Iya, Yohanes 15 kalau tidak salah ayat 13 mungkin ya. Yang mana yang supaya kamu saling Iya, di atas ya. Supaya sukacitamu penuh dan sukacitamu menjadi sempurna. Sukacita menjadi sempurna. Mari saudara saya bacakan kalau belum dapat ya, sampai ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Demikian, ternyata ayat 9 Fon. Seperti Bapa telah mengasihi aku, ini perintah, temanya perintah supaya saling mengasihi. Iya, Yohanes 15, perintah supaya saling mengasihi, ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi tetaplah diam di dalam kasih itu. Jangan seperti ya Yosua bilang, Tuhan bilang pada Yosua, jangan melihat ke kiri dan ke kanan, ya kan? Luruskan saja pada kasih Tuhan. Maka di sini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, kan sempurna, penuh. Jadi inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 12 ya. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tingkat sahabat itu kalau kita melakukan perintah Tuhan. Maka itulah bagian yang ke berapa, Fon? Ketiga. Maka sekarang kita melihat yang ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Maka jangan sampai Anda tertarik dengan pelajaran-pelajaran penyesatan sehingga Anda kemudian malas untuk ibadah, malas untuk berkumpul, malas untuk saling memperhatikan, bergaul bersama kami yang dikatakan yang sudah mengajarkan Anda tentang kebenaran firman. Maka jangan Anda tertarik dengan yang lain. Sebab itu dikatakan ya, karena penyesat itu waspada supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Apa? Karena sekarang kami nggak ketemu saudara. Jadi kami nggak bisa lihat bagaimana perkembangan iman Anda. Apakah Anda ikut serta tidak dalam online. Kemarin ini saya melihat Benny mulai memperhatikan bahwa banyak yang mulai mundur, ya kan? Yang tidak lagi seru untuk ikut pelajaran. Nah saudara, maka hari ini Tuhan ingatkan melalui firman ini, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah dikerjakan itu.
yang sudah puluhan tahun kita ikut bersama dan aktif. Terus kemudian gara-gara kita sudah mulai jualan kue di rumah atau mulai apa, terus kita lupa beribadah WBI. Kita lupa untuk hari Minggu kita harus pakai baju rapi, duduk di online service Facebook, ya kan, walaupun tidak ketemu, ya kan, tetapi bisa kita menghormati Tuhan di rumah Anda dan ikut serta. Tapi kalau Anda tidak ikut kan, waspada, jangan sampai Anda tertarik hanya karena mamon, hanya karena uang, hanya karena Anda mau kerja keras. Bilang, hari Minggu aku mau cari Tuhan dulu, maka aku gak mau kerja. Selesai ibadah, gak apa-apa. Jadi pagi-pagi Anda ikut, ya. Nah, maka di sini waspada. Itu ke berapa? Keempat. Mari kita jangan berasa diri kita santai. Kita, wah, gua nggak akan lemah, saya nggak akan lemah, nggak akan tergoda oleh uang, oleh apa, nggak akan tergoda oleh kemalasan, nggak akan tergoda oleh apa saja. Saudara ingat, ini akhir zaman, banyak penyesatan. Penyesatan datang dengan cara macam-macam. Dengan cara uang, dengan cara pekerjaan, dengan cara apa. Tapi kalau Anda tetap, apa yang sudah kami taburkan pada Anda yang berpuluh tahun, dan Anda tetap mengerjakan ibadah Anda, jangan lupa hari Minggu pagi harus sudah siap. Jangan sampai masih malas, ya kan, di sini nggak kelihatan kok, ya kan. Nah Anda, beres-beres Anda ini, Anda sudah ikut. Habis itu Anda mau sibuk dengan apa, nggak apa-apa, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Makanya keempat, waspada, karena ini akhir zaman. Dengan cara apa saja iblis bisa mencuri damai sejahtera kita. Iblis ingin mencuri benih iman kita, kerajinan kita beribadah. Iblis ingin mencuri. Apalagi sekarang dengan cara ini banyak orang berasa nyaman, tapi yang sebenarnya mereka kalau tidak serius kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Nah, kita kembali lagi, sudah mau selesai ya. Karena dikatakan, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jangan sampai upah kita di surga itu berkurang. Tuhan bilang supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, jangan sampai kurang. Tuhan kok kurang nih? Ya kan, waktu virus lu udah gak suka ibadah, malas, ya kan? Lu sudah mau online pun sambil tidur, akhirnya tidur beneran, ya kan? Jadi, tapi kalau Anda WBI, ikutlah WBI. Kalau Anda nggak bisa malam, ya kan, no problema. Tapi kalau Minggu jangan lupa ikut, ya kan? Minggu ikut. Kalau Anda wanita Betel Indonesia yang biasa ikut, Anda mari ikut supaya Anda mendapatkan nasihat-nasihat untuk kita waspada. Karena kalau kita tidak dikatakan beware, waspada, maka kita ini makanan setan, makanan iblis, makanan roh dunia kita ini akan saling mengontok-ontokan, marah-marahan, benci-benci. Karena nggak ada yang ngomong ampuni, maafkan, apa, nggak ada. Anda nggak dengar itu, cuma dengarnya ngoceh sini, ngoceh sana, ya kan, marah sini, tersinggung sini, singgung sana. Mari di dalam ibadah kita mendengar nasihat untuk menguatkan kita. Amin. Nah, sebentar lagi supaya upahmu dapat upahmu sepenuhnya. Saudara, dan ayat 9, setiap orang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, yang tidak tinggal dalam ajaran, tetapi yang melangkah keluar dari situ, dia udah nggak pakai peraturan firman lah, dia pakai logika saja, tidak punya iman, cuma pakai logika aja, perhitungan manusia saja. Yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Kalau kita tinggal dalam ajaran firman, kebenaran ini, kasih, mengampuni, kan, terus memperhatikan, terus berdoa dengan sukacita, terus lebih sukacita, maka di sini dikatakan ia memiliki bapak maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Jangan memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi ini berbicara hati-hati dalam pergaulan.
Kalau sampai Anda tidak mengerti, orang itu cuma membawa Anda jauh beribadah pada Tuhan, jauh menghilangkan kasih mula-mulamu kepada Tuhan, mendingan orang itu jangan diberi salam pun jangan katanya. Iya, karena nanti dia menarik kita untuk hal-hal di mana kita akhirnya tidak ikut ibadah, kita akhirnya malas, kita akhirnya lebih suka, kita nonton, lebih suka kita, dia bilang, oh ini loh bagus, ini bagus. Akhirnya kita tidak lagi memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Jadi waspada, terus kemudian pergaulan harus dijaga. Kehidupan yang kita lakukan setiap hari kita harus jaga supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Karena ini adalah masa-masa yang sungguh tidak nyaman, saudara. Karena orang mencari kenyamanan bukan lagi di ibadah, mereka mencari kesenangan dan kenyamanan di bagian-bagian lain. Iya, mungkin di gosip, mungkin di hoax, ya kan, mungkin di film-film yang nggak benar, tapi kalau film itu membangun tidak masalah, saudara, ya kan, asal jangan sampai Anda masuk ke dalam. Sekarang ini ada yang dikatakan anak-anak dikasih film-film yang tidak benar, karena di situ film-film cabul apa semua, sehingga anak-anak banyak yang jatuh, saudara. Saya lihat lagi tadi berita anak-anak yang jatuh dalam dosa dijual beli, seks. Jadi sangat kasihan. Kenapa? Kan tidak ada penghiburan lagi. Jadi penghiburan, jadi banyak orang dibilang suami istri tidak keluar lama-lama, kan cuman lah sudah berapa bulan gak keluar. Oh, istri sudah usia berapa bulan kandungan? Bertambah-tambah. Nah, kalau yang tidak punya istri, akhirnya lebih lagi. Terus anak-anak, kemudian kalau tidak diawasi, harus waspada. Jangan sampai pergaulan kita, hubungan satu dengan lain hanya untuk menggosipkan dan hanya untuk hal-hal yang membuat masalah. Mari kita dalam masa ini lepaskan itu semua supaya jaga pergaulan kita. Beware, waspada, ya kan? Ya, sungguhnya ini penutup banyak yang harus kutulis kepadamu. Sesungguhnya banyak yang harus aku ingatkan kamu di akhir ini, masa-masa pandemi ini. Kepadamu aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Salam dan juga buat anak-anakmu. Saya berharap kita bisa berkumpul lagi dan tidak hanya di online. Walaupun online ini sudah bagus, ya kan? Sehingga ada banyak orang dia pakai atas seragam di bawah baju tidur. Waktu ngesum, saudara, bahkan anak-anak sekolah, lu kok bawahnya ini atasnya baju seragam? Iya kan, ngesum, bawahnya piyama. Nah, saudara, jadi ada yang di kantor, kantor rumahan, terus kemudian bosnya bilang coba berdiri, wih, celana pendek. Nah, padahal Tuhan melihat kita, ya saudara. Mari, berapa hal ini yang kita pelajari, khusus dibilang buat ibu dan anak-anaknya. Dan sesuatu yang indah, dia bilang supaya sukacita kita sempurna. Saling mengasihi, saling dan merindukan untuk bisa bertemu bersama. Ini ayat yang terakhir dikatakan, aku lebih suka berkumpul, bertemu bersama. Maka kalau diatur, berapa daftar? 5 orang, 6 orang yang bisa datang, ibu-ibu, Anda bisa datang. Daftar ke Foni. Karena itu ayatnya yang terakhir penutupan, aku tidak mau hanya tertulis di kertas. Aku mau berjumpa dengan ibu-ibu yang cantik-cantik. Anda bisa pakai tasmu yang paling cantik, pakai sepatu yang cantik, karena sudah lama katanya nggak pakai yang cantik, ya kan? Maka dibilang, mama mau kemana? Kok pakai tasnya yang keren begitu, make upnya segitu, terus pakai haknya tinggi begitu, mau kemana?
mau nyiram sayur, mau nyiram mau nyiram tanam kebun, katanya astaga si mama udah parno. Iya saudara, maka Anda diberikan kesempatan untuk cantik-cantik. Waktu Selasa datanglah saudara ya, Anda bisa ikut bersama kami. Jumat malam pun doa semalaman. Saya berharap bisa semangat supaya doa semalaman saya kepengen tuh doa semalaman teman-teman jam 12 lewat sedikit mereka baru selesai. Mereka bikin itu khusus jam segitu saudara. Jadi sampai jam 12 lewat sedikit saudara. Jadi kita udah masuk doa malam artinya ya. Karena kita kan dari jam 10 sampai pagi. Nah sekarang kan kita dari jam berapa? 7 sampai jam 12 saja, 12 lewat sedikit kalau bisa saudara ya, sehingga kita bisa menyembah, menyanyi, memuji, dan kalau Anda bisa hadir lebih bagus lagi ya kan ya. Tapi kan dihitung berapa orang yang hadir ya, hanya didaftarkan saja. Tapi puji Tuhan kalau kita bisa ada saat ini, masih sehat semuanya, puji Tuhan, sukacita kita sempurna. Puji Tuhan, mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kita bersyukur, kita akhiri ibadah kita. Nanti Anda jalan persembahan di rumah masing-masing dan kirim kepada Foni. Iya, puji Tuhan, mari angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan, yang berbicara langsung buat ibu-ibu. Engkau yang berkata penatua yang memanggil, hai ibu. Tuhan, kami ini adalah ibu-ibu dan kami ini adalah wanita, perempuan-perempuan Allah yang disayang oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menolong, menguatkan dan memberkati supaya semuanya kami Tuhan, Selasa akan datang masih bisa beribadah lagi dalam keadaan sehat dan semua ada di dalam sukacita yang penuh. Tuhan, kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami terus berdoa buat anak-anak, dari ibu-ibu. Tuhan, semua sehat, semua diberkati, semua manis, semua hidup benar, semua dalam dapat pekerjaan yang baik, semua dapat kerja yang baik, dapat sekolah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati ibu-ibu sehingga tidak ada yang berkekurangan. Tuhan berkati kalau mereka punya usaha, Tuhan, usaha di rumahan, Tuhan berkati Tuhan, sehingga dapat Tuhan mencukupi keperluan hidup mereka. Kalau toh mereka Tuhan Yesus, Bapak bekerja di luar Tuhan, Tuhan berkati bosnya Tuhan, supaya perusahaan itu bisa tetap berjalan dengan baik dan dapat mencukupi untuk membayar gajian dari ibu-ibu yang bekerja atau anak-anak mereka yang bekerja. Kami berdoa supaya bos-bos mereka, perusahaan-perusahaan mereka, Tuhan berkati sehingga dapat memberkati anak dari ibu-ibu, dan juga ibu-ibu yang bekerja mendapatkan upah itu Tuhan. Karena Engkau berkata supaya upah kami penuh Tuhan. Tuhan, kami percaya upah kami ada padamu dan kami semua menerima semua yang baik dari Tuhan. Karena tadi Tuhan Engkau berkata supaya kami menerima upah kami yang penuh itu Tuhan. Bapa, maka Tuhan kami akan diberkati oleh-Mu karena kami menjaga sukacita, kami menjaga kasih, kebersamaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman terus menguatkan kami, membawa kami dalam Tuhan lebih dengan Engkau Tuhan, lebih lagi menempel dengan Engkau, lebih intim dengan Engkau Tuhan. Karena upah kami terjamin padamu Tuhan. Kami akan diberkati dan tidak ada yang berkekurangan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, semua sehat Tuhan. Om Sondis Tuhan, beri kesehatan. Cipeti sehat Tuhan. Tuhan, Opung Mami sehat Tuhan. Opung Ibu Manurung sehat Tuhan. Tuhan, Opung Tampu Bolon Tuhan. Semua Yemina sehat Tuhan Yesus. Semua Tuhan, beri kesehatan Tuhan. Teman-teman Raffi dan Nurli Tuhan Yesus. Tuhan, mereka Tuhan yang tidak
hadir Tuhan, tapi ada di online, Ruth dan semua, Maria, semua Tuhan. Bapa berkati Tuhan, berkati semua Tuhan, bahkan yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan. Oh keluarga Sitorus, Ibu Sitorus Tuhan, oh Erika Sitorus Tuhan, Engkau tolong juga Tuhan, Ibu Silaban Tuhan, semua Tuhan Yesus, ibu-ibu WBI, bahkan yang ikut serta yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan, Engkau jamah mereka juga. Ida Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan turunkan berkat-Mu ke atas anak-anak-Mu, dan saat sebentar kami Tuhan yang mau pulang ke rumah masing-masing, tibakan di rumah dengan selamat Tuhan. Dan biar semua yang mereka perlukan Tuhan sediakan Tuhan, dan juga semua mereka bisa terus giat dengan Engkau Tuhan, dan tidak melupakan pelajaran yang sudah ditanamkan pada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami terima berkat-Mu, anak-anak dan seluruh keluarga Tuhan, semua dari ibu-ibu, semua pekerjaan mereka diberkati. Semua Tuhan diberkati, sekolah anak-anak dan cucu diberkati, pekerjaan anak dan anak mantu semua diberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ibu-ibu semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, percepatan berhentinya COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan percepatan Tuhan menjawab doa anak-anak-Mu semua, dan memberkati mereka, dan melindungi mereka, dan menguatkan mereka. Keluar masuk mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sebentar malam 1 jam lagi kita ibadah jam 7. Ya, Tuhan memberkati. Shalom.